Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2758, aku ingin melihatnya hidup atau tubuhnya mati. Setelah Lee Fugui menyelesaikan instruksinya, ketika Ning Zetian membawa Ning Panan dan keluarga Ning ke ruang bawah tanah, Ning Panan sepertinya menyadari sesuatu. Ia segera melangkah maju dan bertanya kepada Ning Zetian, "Kakek, di mana ayahku?" Mendengar ini, jantung Ning Zetian bergetar. Ya, setelah kejadian itu terjadi, aku memusatkan seluruh pikiranku untuk melindungi keluargaku. Tetapi aku mengabaikan anakku yang masih berada di dalam kelompok itu. Namun setelah memikirkan hal ini, Ning Zetian tidak dapat menahan tangis. Dia tersedak dan berkata, "Xiao An, ayahmu ada di grup." Dia mungkin sudah, meskipun Ning Zetian tidak mengucapkan semua kata selanjutnya. Semua orang yang hadir tahu bahwa Ning Zetian telah mengatakan sebelumnya bahwa semua staf di kelompok mereka telah terbunuh. Ning Zhongseng ada di kelompok itu saat itu dan mungkin telah dibunuh oleh klan iblis sejak lama. Ning Panan menggertakkan giginya. Dia mengepalkan tinjunya. Awalnya, ia berencana untuk pergi ke ruang bawah tanah. Tetapi kini ia bergegas keluar dan berkata kepada Lee Fugui dengan suara lantang, "Tuan, izinkanlah aku pergi bersamamu." Kumohon, meskipun Lee Fugui tahu bahwa Ning Panan sekarang sangat membenci klan iblis, dia juga tahu bahwa jika Ning Panan bertarung melawan klan iblis, dia tidak akan sebanding dengan mereka. Belum lagi dia hanyalah seorang seniman bela diri kuno di tahap tengah Mingjin. Bahkan jika Anda mencapai level inti emas, dia juga belum mempelajari seni membunuh setan. Sebelum dia mempelajari seni mendalam 89 dan mata langit dan bumi, dia tidak berdaya menghadapi klan iblis, apalagi seorang kultivator di tingkat Mingjin. Memikirkan hal ini, Lee Fugui menunjukkan martabatnya sebagai seorang guru. Dia berkata kepada Ning Panan dengan suara lantang, "Apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba menjadi gila? Kubilang sekarang, kali ini kita menghadapi musuh terkuat. Belum lagi kau, bahkan beberapa pemimpin sekte yang belum mempelajari seni membasmi iblis pun akan gemetar ketakutan saat melihat iblis-iblis ini. Kalau kau ikut kami beraksi sekarang, apa bedanya itu dengan bunuh diri?" Ning Panan menangis terseduh-seduh, berlutut di tanah, dan berseru, "Guru, iblis-iblis ini telah membunuh ayahku. Sebagai seorang putra, apakah aku hanya bisa berdiam diri dan menonton? Aku ingin membalaskan dendam ayahku." Ning Zetian tidak dapat menahan air mata di matanya. Dia mencoba menarik Ning Panan yang sedang berlutut di tanah. Dia menangis dan berkata, "Xiao An, kali ini kamu dengarkan saja Fugui dan tetaplah di sini dengan patuh. Lagi pula, meskipun kelompok itu mengalami pukulan berat, ayahmu mungkin masih hidup." Lee Fugui menghela napas dan berkata, "Aduh, Xiao An, dengarkan aku kali ini dan tetaplah di sini. Setelah aku keluar, aku dan duo-duo akan pergi ke kelompok untuk memeriksa situasi. Jika kita bisa menemukan ayahmu, aku tentu akan mengirim seseorang untuk membawanya kembali. Jika ayahmu benar-benar dibunuh oleh suku iblis, aku juga bisa menemukan pembunuh iblis yang membunuh ayahmu dan membawanya kepadamu, sehingga kau bisa menghancurkan suku iblis itu dengan tanganmu sendiri." Ning Dingdang menangis terseduh-seduh. Gadis kecil itu bergegas maju dan memeluk Ning Panan erat-erat. "Kakak, dengarkan Guru Fugui dan jangan pernah bertindak gegabah." "Iya. Keluarga Ning kita telah menderita pukulan berat.
Jika kau juga dilukai oleh ras iblis, bukankah keluarga Ning akan lenyap sepenuhnya dari Tiongkok di masa depan? Ning Panan akhirnya tenang. Air mata menggenang di matanya, dan ia tersedak ketika berkata, "Tuan, saya serahkan ini pada Anda. Tolong, segera setelah Anda keluar, pergilah ke grup Ning kami dan cari keberadaan ayah saya. Sini, aku bersujud padamu." Li Fugui memanfaatkan situasi itu dan menarik Ning Panan sambil berkata dengan serius, "Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku." Hilangkan kata ini. Setelah melihat semua orang memasuki ruang bawah tanah, Li Fugui menoleh ke Hua Duo dan berkata, "Duo, ayo kita keluar dulu." Keluarlah dari pintu. Li Fugui baru saja berdiri. Meng Tian, yang berada jauh di puncak awan, tiba-tiba turun dan berdiri di depan Li Fugui. Tanpa menunggu Li Fugui berbicara, Meng Tian berkata terus terang kepadanya, "Tuan Lembah Li, aku telah melihat dengan jelas dari langit bahwa sebagian besar suku iblis berkumpul di 3 lokasi di kota Yanjing." Li Fugui bertanya, "Katakan padaku, di mana mereka berkumpul?" Meng Tian berkata dengan serius, "Tempat pertama adalah gedung kantor pusat grup Ning. Ada energi iblis yang kuat di sana, jadi pasti ada banyak iblis yang bersembunyi di sana. Tempat kedua adalah kampus Universitas Yanjing. Kurasa ada banyak energi iblis di sekitarnya juga. Tempat kedua adalah keluarga Jiao. Di antara ketiga lokasi ini, energi iblis di lokasi keluarga Jiao adalah yang paling kuat." Setelah mendapatkan jawaban Meng Xian, Li Fugui melihat ke arah grup Ning. "Pikirkanlah sejenak," dia berkata kepada Meng Xian dan Hua Duo, "Ayo pergi ke gedung Ning Group sekarang." Hilangkan kata ini. Li Fugui mengedarkan energi vitalnya dan terbang ke arah gedung Ning Group. Dalam kasus ini, dia tidak perlu lagi khawatir apakah dia akan ketahuan jika dia terbang di atasnya. Dalam waktu kurang dari sehari, banyak orang tewas dan terluka di kota Yanjing. Seluruh kota kacau balau. Beberapa orang dengan motif tersembunyi berkeliaran di jalanan tanpa kendali. Dalam perjalanan menuju gedung Ning Group, Li Fugui menyaksikan kejadian tragis di lapangan dengan mata kepalanya sendiri. Jika bencana alam telah menjadikan kota Yanjing seperti sekarang ini, maka bencana buatan manusia juga memainkan peran besar. Hua Duo mengikuti Li Fugui, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa menahan air mata. Orang-orang terkutuk ini, lihat apa yang telah mereka lakukan sekarang. Meng Tian bertanya, "Nona Duo, apakah Anda berbicara tentang ras iblis?" Hua Duo mengepalkan tinjunya dan berkata keras, "Tidak, bukan hanya iblis, manusia juga. Lihat pintu masuk supermarket di bawah sana, anak-anak muda ini jelas-jelas sedang merampok." Meskipun Li Fugui juga sangat marah, dia tidak peduli dengan masalah-masalah sepele ini saat ini. "Jangan dilihat lagi, ayo cepat ke gedung Ning Group dulu. Sesampainya di sana, kita akan mencari Ning Zhongseng." Hua Duo berkata, "Fugui, apakah menurutmu Ning Zhongseng masih punya peluang untuk bertahan hidup? Kau sudah melihat semuanya. Begitu banyak orang yang dibunuh oleh iblis, dan grup Ning adalah target utama serangan mereka." Li Fugui berkata, "Jika Anda ingin melihat orang yang masih hidup, Anda harus melihat tubuhnya. Jika Anda ingin melihat tubuhnya yang sudah mati, Anda harus pergi dan melihat situasinya terlebih dahulu." Sesaat, mereka bertiga tiba di lantai atas gedung Ning Group. Berdiri di sini, lihatlah sekeliling. Kemudian mereka melihat banyak toko sudah terbakar di jalan, kecuali beberapa setan yang bercampur dengan kerumunan.
Kebanyakan dari mereka adalah manusia yang tidak menghormati hukum. Lihat di sini, Li Fugui mengalirkan energi vital dalam tubuhnya dan terbang ke udara. Ia membuka mata langit dan bumi, dan setelah melihat situasi di dalam gedung Ning Group dengan jelas, ia segera mendarat. Lalu ia berkata kepada Hua Duo, segera bawa Meng Xian dan aku ke gedung kantor kota Yanjing. Aku ingin bertemu dengan para pemimpin utama kota Yanjing. Hua Duo mengerutkan kening dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Fugui, apa gunanya kita bertemu dengan para pemimpin di sini sekarang? Kelima tim divisi ke-6 semuanya telah dibasmi oleh suku iblis. Apa kau masih berharap pada departemen terkait untuk membantu kita melenyapkan suku iblis di kota Yanjing? Li Fugui berkata terus terang, Duo, lihatlah situasinya saat ini. Meskipun suku iblis telah membawa trauma besar bagi kota Yanjing, bencana kemanusiaan juga telah membawa banyak tantangan bagi kota Yanjing. Lagi pula, jika kita tidak mengendalikan semua manusia yang hidup di kota Yanjing dan membuat mereka tetap tinggal di rumah mereka sebelum kita melenyapkan iblis, banyak manusia pasti akan terbunuh saat kita melawan iblis. Tunggu sampai Li Fugui selesai berbicara. Hua Duo juga memahami pikiran Li Fugui. Tetapi, masih dengan keraguan di hatinya, dia berbisik kepada Li Fugui, Fugui, kalau begitu, bukankah kita akan mencari Ning Zhongseng sekarang? Li Fugui merentangkan tangannya, tersenyum getir, dan berkata, bagaimana kita bisa menemukan mereka sekarang? Semua monster ada di gedung ini. Jika kita ingin menemukan mereka, kita harus menghancurkan semua monster di gedung ini. Yang terpenting, seperti yang kau lihat, masih banyak orang jahat di sekitar gedung ini. Kita tidak bisa membunuh mereka semua, kan? Baiklah, ayo kita ke gedung kantor dulu, cari staf manajemen di sini, dan suruh mereka mengumumkan beritanya. Setelah semua orang pulang, kalau ada yang melanggar perintah dan berniat terus membuat kekacauan di kota Yanjing, kita bisa bunuh mereka semua dan tidak akan ada masalah. Kata-kata Li Fugui meyakinkan Hua Duo, Meng Tian, yang berdiri di sampingnya, juga setuju dan berkata, Duo, rencana yang diusulkan Fugui cukup bagus. Kali ini ketika kita melawan iblis, banyak manusia pasti akan mati, tapi kita tidak bisa membiarkan orang baik mati tanpa alasan, kan? Hua Duo mengangguk, lalu dia mengeluarkan telepon genggamnya. Langsung menemukan nomor telepon pemimpin utama di kota Yanjing. Sesaat, mereka bertiga datang ke gedung kantor, dipimpin oleh petugas terkait. Mereka baru saja memasuki sebuah kantor ketika melihat seorang pria tua berambut putih di depan mereka. Ia melangkah maju dan tepat ketika ia sampai di depan Li Fugui dan Hua Duo, pria tua itu jatuh berlutut di tanah dengan suara gedebuk. Saya bersalah, saya tidak mengantisipasi risikonya, dan itulah yang menyebabkan kota Yanjing menjadi seperti sekarang. Saya, Li Fugui mengerutkan kening, menatap lelaki tua yang berlutut di tanah di depannya dengan hati yang hancur. Ia mengangkatnya dan bertanya, siapa namamu? Orang tua itu menangis terseduh-seduh dan berseru, namaku Li Yongfeng. Li Fugui tahu bahwa ini adalah pemimpin terbesar di kota Yanjing. Ia mengangguk pelan, menyeret orang itu ke sofa di samping, dan mendorongnya untuk duduk di sofa sebelum memperkenalkan diri. Anda mungkin pernah mendengar nama saya. Kali ini saya datang ke kota Yanjing untuk bekerja sama dengan Wakil Direktur Tonghua dalam mengatasi situasi darurat yang dihadapi kota Yanjing. Sejujurnya, masalah yang dihadapi kota Yanjing kali ini bukan kesalahan Anda para pemimpin. Jadi,
Anda tidak perlu merasakan beban psikologis apapun saat ini. Perkataan Li Fugui membuat orang tua itu merasa sedikit lebih baik. Namun meski begitu, Li Yongfeng masih menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Tuan Li, saya tahu identitas Anda. Wakil Direktur Hua baru saja menyebut nama Anda di telepon. Meskipun begitu, kita tidak punya cara untuk mengatasi bencana alam, tetapi bencana buatan manusia ini adalah kesalahan kita." Melihat Li Yongfeng hampir putus asa, Li Fugui tiba-tiba mengangkatnya dan berkata dengan suara lantang, "Kukatakan sekali lagi, insiden ini bukan salahmu. Jika kau terus bersikap seperti ini, tidak bisa tenang dan bekerja sama dengan kami untuk menangani masalah ini, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan mati di kota Yanjing. Li Yongfeng, kukatakan sekali lagi, kau harus tenang. Setelah kau tenang, lakukan apa yang kukatakan. Hanya dengan cara ini kita bisa memulihkan kota Yanjing ke ketenangannya secepat mungkin dan mencegah kematian warga Yanjing." Melihat tatapan mata Li Fugui, Li Yongfeng akhirnya tertegun. Dia terdiam beberapa detik, tarik napas dalam-dalam. Setelah menenangkan diri sebisa mungkin, ia gemetar dan bertanya, "Guru Li, beritahu saya sekarang apa yang perlu saya lakukan." "Jangan khawatir, selama masih dalam kemampuan saya berjanji akan bekerja sama dengan Anda." Li Fugui akhirnya menunjukkan ekspresi lega. Sambil melepaskan Li Yongfeng, ia berkata terus terang, "Hubungi pimpinan Biro Manajemen Darurat Kota Yanjing sekarang juga. Aku perlu menanyakan beberapa hal padanya." Li Yongfeng berbalik dengan cepat. Meskipun sudah tua, ia masih tampak seperti pemuda saat ini. Ia bergegas ke meja, mengambil telepon merah di atas meja, dan segera menelepon. Dalam waktu kurang dari 10 detik, begitu telepon tersambung, tanpa menunggu pria di ujung sana berbicara, Li Yongfeng berkata dengan suara lantang, "Direktur Zhou, datanglah ke kantor saya segera, cepat." Hilangkan kata ini, Li Yongfeng menutup telepon. Kemudian dia menatap lurus ke arah Li Fugui dan bertanya, "Guru Li, apakah Anda punya instruksi lain?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Sudah, tunggu sebentar." Saat Direktur Zhou bergegas menuju kantor Li Yongfeng, yang perlahan mulai tenang, melangkah maju dan bertanya kepada Li Fugui dengan suara tercekat, "Tuan Li, bolehkah saya bertanya apa sebenarnya yang terjadi? Tadi Anda mengatakan masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Apakah Anda tahu kebenarannya?" Li Fugui tidak bermaksud menyembunyikan masalah ini dari Li Yongfeng. Lagi pula, jika kita ingin kota Yanjing sepenuhnya memulihkan ketenangannya yang semula, orang yang akan memberikan kontribusi utama tetaplah orang di depan kita. Jika dia menyembunyikan fakta dari Li Yongfeng bahwa para iblis telah menyerbu, begitu orang-orang ini mengendurkan kewaspadaan mereka setelah pergi, para iblis mungkin akan memanfaatkan situasi tersebut dan menyerbu lagi. Aku bisa mengatakan yang sebenarnya kepadamu, tapi setelah kamu mengetahui kebenarannya, kamu tidak bisa memberitahu orang lain. Li Yongfeng bukan orang bodoh. Dia mampu menyebabkan keributan besar di kota Yanjing, jadi dia tentu tahu pentingnya masalah ini. Setelah Li Yongfeng mengangguk setuju, Li Fugui kemudian berkata dengan serius, "Dengarkan baik-baik, akar penyebab kekacauan di kota Yanjing terletak pada ras iblis, bukan ras manusia. Jelas sekali. Kata, klan iblis, jelas asing bagi Li Yongfeng, yang telah mengenyam pendidikan tinggi, mulutnya setengah terbuka. Dia menatap Li Fugui dengan tatapan kosong, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Bersambung.